Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Herdiansyah dengan NIM 22416 226 20 13 23 dari kelas TI 22E Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proses manufaktur plastik. Apa itu manufaktur? Manufaktur adalah proses atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahapan produksi seperti pemrosesan, perakitan, atau pembuatan komponen. Ini melibatkan penggunaan mesin, alat, dan tenaga kerja untuk menciptakan barang-barang yang dapat dijual atau digunakan. Selanjutnya adalah bahan baku. Bahan baku plastik adalah minyak, bumi, dan gas alam. Bahan baku ini diubah menjadi etilena dan propilena yang merupakan bahan dasar plastik. Etilena dan propilena kemudian dipolimerisasi untuk membentuk plastik. Apa itu etilena dan propilena? Propilena dan etilena adalah dua jenis hidrokarbon altifatik tak jenuh yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia, terutama dalam produksi plastik. Etilena, yang pertama adalah etilena. Etilena adalah hidrokarbon altifatik tak jenuh yang terdiri dari dua atom karbon dan 4 atom hidrogen C2H4. Ini adalah senyawa yang sangat penting dalam industri kimia karena digunakan sebagai bahan baku utama dan produksi polietilena, salah satu jenis plastik paling umum dan serbaguna. Yang kedua adalah propilena. Propilena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang terdiri dari 3 atom karbon dan 6 atom hidrogen C3H6. Propilena juga terkenal sebagai propena. Ini adalah bahan baku dan pembuatan polipropilena, jenis plastik lain yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kemasan, tekstil, dan lainnya. Keduanya adalah senyawa ini memiliki struktur kimia serupa tetapi berbeda dalam jumlah atom karbon dan hidrogen yang mempengaruhi sifat dan aplikasi plastik yang dihasilkan dari keduanya. Selanjutnya adalah polimerisasi. Polimerisasi adalah proses kimia yang di mana monomer atau molekul kecil dibangun secara lurang untuk membentuk rantai panjang molekul yang disebut polimer. Polimerisasi juga ini adalah proses ini dapat menjadi melalui berbagai mekanisme termasuk polimerisasi, adisi, dan kondensasi. Polimerisasi penting dalam proses plastik, karet, serat, serat sintetis, dan banyak bahan kimia lainnya. Terus adalah pembentukan. Apa itu pembentukan? Pembentukan plastik adalah proses di mana bahan baku plastik yang biasanya berupa resin atau polimer, proses dan bentuk menjadi akhir yang diinginkan proses. Ini dapat melibatkan berbagai metode termasuk cetakan injeksi, cetakan ekstrusi, cetakan penipuan, dan cetakan vakum. Setelah plastik dilelehkan atau dibentuk sesuai dengan cetakan yang digunakan, mereka kemudian didinginkan dan dikeluarkan dari cetakan dalam bentuk akhir yang diinginkan seperti botol, wadah, dan komponen lainnya. Ada beberapa metode pembentukan yang termasuk adalah percetakan injeksi, plastik cair disuntikkan ke dalam cetakan dan didinginkan. Yang kedua adalah pencetakan tiup. Plastik plastik dipanaskan dan kemudian ditiup ke dalam cetakan. Yang ketiga adalah ekstrusi. Plastik didorong melalui cetakan untuk membentuk yang diinginkan. Yang terakhir adalah pencetakan kompresi. Plastik ditempatkan di dalam cetakan dan ditekan untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Selanjutnya adalah penyesuaian. Setelah plastik dibentuk, dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang kedua adalah beberapa penyelesaian umum meliputi
Angkasan plastik potong agar sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah pengobaran lubang dibuat dalam plastik. Yang ketiga adalah pencetakan logo dan informasi lainnya dicetak pada plastik. Yang keempat adalah pencetakan plastik, dicat dengan warna yang diinginkan. Yang terakhir adalah perakitan, bagian plastik yang berbeda dirakit menjadi produk akhir. Selanjutnya adalah kualitas. Kualitas proses manufaktur plastik sangat penting untuk memastikan produk akhir memenuhi standar yang ditetapkan dan aman digunakan. Beberapa faktor mempengaruhi kualitas proses manufaktur plastik meliputi seperti yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi. Konsistensi proses harus menghasilkan produk yang konsisten dalam dimensi, bentuk, dan sifat-sifat fisiknya yang memastikan keadaan kedalam dan fungsionalnya. Yang kedua adalah keakuratan. Dimensi dan toleransi produk sangat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk memastikan kompatibilitas dan kejagaan kualitas. Yang ketiga adalah kekuatan dan ketahanan plastik. Harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan, aplikasi, dan lingkungan penggunaan. Yang terakhir adalah efisiensi produksi. Proses manufaktur harus efisien dalam hal biaya, waktu, dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutannya dan saing perusahaan. Nah, untuk mencapai kualitas proses manufaktur plastik yang tinggi, perusahaan perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dan pengendalian kualitas, penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya adalah dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan dari plastik memiliki dampak lingkungan yang signifikan karena sifatnya yang tahan lama dan sulit terurai. Beberapa dampak lingkungan plastik termasuk yang pertama adalah pencemaran laut. Plastik sering berakhir di laut, mengancam kehidupan laut dan ekosistemnya karena hewan laut dapat menelan plastik atau terjerat di dalamnya. Yang kedua adalah pencemaran udara, pembakaran sampah plastik dan menghasilkan polusi udara dan emisi gas beracun, berkontribusi pada pembentukan iklim dan masalah kesehatan manusia. Yang ketiga adalah pencemaran tanah, pembuangan sampah plastik yang tidak berkelola dengan baik dapat mencemari tanah dan menggunakan ekosistem daratan. Yang keempat adalah mikroplastik. Plastik yang terurai menjadi partikel kecil, dikenal sebagai mikroplastik, dapat masuk ke dalam rantai makanan dan mencari sumber daya air dan makanan. Yang kelima adalah kerusakan habitat. Produksi plastik memerlukan sumber daya dan yang sangat besar, minyak bumi dan gas alam, yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dan penebangan hutan. Yang terakhir adalah masalah pencemaran visual. Plastik yang berserakan di lingkungan menciptakan masalah estetika dan dapat mengurangi daya tarik tempat-tempat wisata alam. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan plastik termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai daur ulang yang lebih baik dan membangun plastik ramah lingkungan. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, plastik adalah bahan serbaguna yang digunakan dalam berbagai produk. Yang kedua, produk manufaktur. Plastik relatif kompleks, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa langkah utama. Yang terakhir, polimerisasi, pembentukan, dan penyelesaian adalah beberapa proses manufaktur plastik yang paling umum. Namun, penting untuk diingat bahwa proses manufaktur plastik dapat memiliki lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran laut, udara, dan tanah, serta masalah dengan pembuatan limbah plastik. Oleh karena itu, inovasi dan praktik ramah lingkungan sangat penting dalam proses manufaktur untuk mengurangi dampak negatifnya. Sekian penjelasan proses manufaktur plastik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.